Selamat pagi anak-anak, salam sehat dari Bunda. Ayo anak-anak lihat, pakaian Bunda hari ini berbeda kan? Udah pakai kebaya, pakai kain. Ada apa ya? Oh iya, 2 hari ini, hari Selasa dan hari Rabu, tanggal 20 dan 21, kita akan mengenang tentang Ibu Kartini. Kita akan merayakan Hari Kartini. Nah, siapa itu Kartini? Siapa itu Ibu Kartini? Nah, nanti kita dengarkan ceritanya. Nah, sebelumnya kita akan bersama-sama bernyanyi. Anak-anak belum bisa? Tidak apa-apa, nanti bersama-sama dengan Bunda. Kita akan menyanyi apa? Iya, kita akan menyanyi lagu Ibu Kartini. Ya, kita bersama-sama bernyanyi. Anak-anak boleh menyimak dan menirukannya. Sudah menyanyi lagu Ibu Kartini. Bagaimana? Anak-anak sudah bisa kan? Nah, selanjutnya Bunda akan bercerita tentang Ibu Kartini. Apakah anak-anak sudah siap untuk mendengarkan? Oke, tapi sebelumnya kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Yuk kita berdoa. Tangannya dilipat, mata ditutup, duduk atau bersikap doa yang baik. Yuk. Tuhan yang baik, selamat pagi.
Kami bersyukur untuk berkat Tuhan, untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita tentang Kartini. Kami ingin memperingati Hari Kartini. Mohon berkat-Mu Tuhan, agar apa yang boleh anak-anak dengar saat ini, cerita yang boleh kami lihat dan kami dengar saat ini, boleh menjadikan anak-anak semakin bersemangat di dalam mencapai cita-cita anak-anak. Anak-anak semakin bersemangat di dalam kegiatan bersekolah. Tuhan Yesus, mohon berkat-Mu agar Bunda Tuti boleh menyampaikan cerita ini dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mengikuti cerita dengan baik. Cerita singkat Ibu Kartini oleh Bunda Tuti. Anak-anak, siapakah Ibu Kartini itu? Iya, Ibu Kartini adalah seorang wanita. Dia lahir di Jepara. Jepara itu termasuk wilayah Jawa Tengah. Pada tanggal 21 April tahun 1879. Ayah dari Ibu Kartini bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat yang menjabat sebagai Bupati Jepara. Dan ibunya bernama Ibu M.A. Ngasirah. Nah, lihat, ini foto keluarga Ibu Raden Ajeng Kartini. Ada ayah, ada ibu, dan juga saudara-saudara dari Ibu Kartini. Coba bisa dihitung nggak? Banyak kan? Nah, dari saudara-saudara tersebut, Ibu Kartini mempunyai 2 saudara yang sepemikiran, yang bisa diajak untuk boleh memikirkan apa yang menjadi cita-cita Ibu Kartini. Mereka bertiga, yaitu Kartini, Rokmini, dan Kardina. Pada masa itu, wanita tidak bisa bersekolah seperti pada masa sekarang. Wanita lebih banyak untuk tinggal di rumah, melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Tidak banyak loh wanita pada masa itu yang bisa bersekolah. Mereka yang bisa bersekolah adalah anak-anak dari pejabat, bat, atau bangsawan. Nah, Kartini kecil bersekolah di Europe's Lager School atau ELS sampai pada usia 12 tahun. Nah, pada saat bersekolah ini, Ibu Kartini bisa menguasai bahasa asing, bahasa Belanda, dan Ibu Kartini bisa mempunyai banyak teman. Tetapi setelah usia 12 tahun, Ibu Kartini tidak boleh bersekolah lagi. Dia harus menjalani masa pingitan. Dipingit itu apa tuh anak-anak? Iya, dipingit itu harus ada di dalam rumah, tidak boleh keluar-keluar, dan nanti bisa keluar kalau sudah waktu dipingitnya selesai, dan mereka akan dijodohkan atau mendapat suami. Nah, itu masa pingitannya selesai. Pada masa itu, Ibu Kartini juga mengalami masa pingitan. Tetapi pada saat dipingit, Ibu Kartini bisa berkomunikasi dengan teman-temannya, termasuk teman-temannya yang dari Belanda, ya, Ibu Abendanun, salah satunya. Ibu Kartini bisa menuliskan apa yang dirasakan, pemikiran-pemikirannya kepada sahabat-sahabatnya. Nah, Ibu Kartini juga mempunyai kakak, namanya Raden Sosrokartono. Nah, di situ kakaknya bisa berbahasa asing dan bisa membantu Ibu Kartini untuk bisa melihat dunia melalui buku yang diberikan oleh kakaknya. Nah, dari situ Ibu Kartini merasakan prihatin anak-anak, merasakan sedih. Kenapa sih
Untuk wanita di bangsaku tidak bisa bersekolah. Mereka mendapatkan perlakuan yang berbeda dari anak laki-laki yang bisa mencapai cita-citanya. Ada yang mereka yang sudah bisa jadi dokter dan lain-lain. Ibu Kartini pingin perempuan-perempuan di Jawa, perempuan-perempuan di lingkungannya untuk bisa mendapatkan pendidikan, untuk bisa sederajat dengan kaum pria. Nah, setelah menjalani masa pingitan, apa yang terjadi? Ibu Kartini dijodohkan dengan seorang pria, Bupati Rembang. Ibu Kartini mau untuk dijodohkan dan menjadi istri, menikah dengan KRM Adipati Aryo Singgihjoyo Adiningrat. Tapi dengan syarat anak-anak, yaitu Ibu Kartini diizinkan untuk mendirikan sekolah, untuk menggapai cita-citanya. Nah, ternyata syarat itu diterima. Nah, akhirnya Ibu Kartini menikah di usia muda. Nah, ini anak-anak sekolah yang didirikan oleh Ibu Kartini di Rembang, di sebelah kantor suaminya. Ibu Kartini mendirikan sekolah yang bernama Sekolah Kartini. Lihat, semua anak-anaknya adalah anak-anak perempuan. Karena Ibu Kartini bercita-cita agar perempuan-perempuan di lingkungannya, perempuan-perempuan di Jawa bisa menjadi perempuan-perempuan yang pintar, yang pandai, yang berpendidikan. Nah, setelah Ibu Kartini mendirikan sekolah dan Ibu Kartini melahirkan anaknya yang pertama, Ibu Kartini meninggal dunia. Ibu Kartini meninggal di usia muda, di usia 25 tahun. Namun demikian, meskipun Ibu Kartini sudah meninggal, cita-citanya tetap diteruskan oleh saudara-saudaranya. Dan setelah Ibu Kartini meninggal, banyak sekolah-sekolah Kartini berdiri di Pulau Jawa. Bahkan juga berdiri di luar Jawa. Nah, bahkan cita-cita itu terus berkembang sampai sekarang. Dan coba lihat, di semua daerah di seluruh Indonesia sudah ada sekolah-sekolah yang bisa anak-anak perempuan untuk ikut di dalam pendidikan, untuk ikut menempuh pendidikan. Nah, lihat, Kartini-Kartini sekarang beda dengan masa dahulu. Sekarang mereka sudah bisa bersekolah dan mencapai cita-citanya. Ada yang jadi pramugari. Nih, lihat, ada yang jadi insinyur. Ada pula yang jadi dokter. Ayo, siapa anak-anak yang ingin jadi dokter? Dokter anak, dokter umum, dokter spesialis penyakit dalam, dan lain-lain. Ada pula yang menjadi sekretaris, ada yang menjadi ibu direktur. Nah, lihat, ada pula yang bisa menjadi polwan, polisi wanita. Nah, mereka bukan hanya cerdas, tetapi mereka bertanggung jawab. Nah, ada juga yang menjadi kowat, ya prajurit ABRI wanita. Nah, bersyukur anak-anak, sekarang kita boleh menempuh pendidikan. Anak-anak perempuan bisa bersekolah dari sejak masa playgroup, TK, masuk SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Anak-anak bisa mencapai cita-citanya sesuai dengan cita-cita anak-anak. Cita-cita anak-anak bisa tercapai karena anak-anak mau mengikuti pendidikan, anak-anak bersemangat untuk bersekolah, anak-anak bersemangat untuk mencapai cita-citanya. Tetapi ingat, semuanya adalah berkat dari Tuhan. Anak-anak tidak boleh lupa
untuk senantiasa berdoa, senantiasa bersyukur, mohon pimpinan Tuhan, mohon berkat Tuhan agar anak-anak boleh mencapai cita-citanya. Dan ingat, setelah mencapai cita-citanya, anak-anak boleh bertanggung jawab, boleh bersyukur kepada Tuhan dengan anak-anak bisa bekerja, bisa melakukan hal untuk bisa melayani sesama. Ingat, firman Tuhan katakan, banyak wanita telah berbuat baik, tapi kau melebihi mereka semua. Dari kitab Amsal 31 ayat 29. Sekali lagi, Amsal 31 ayat 29. Banyak wanita telah berbuat baik, tapi kau melebihi mereka semua. Jadi anak-anak adalah anak yang luar biasa, anak-anak yang istimewa, anak-anak yang diberkati Tuhan. Anak-anak bisa mencapai cita-cita anak-anak bisa melakukan sesuatu yang lebih dari Ibu Kartini. Anak-anak bisa mengisi cita-cita, bisa meneruskan cita-cita Ibu Kartini, dan anak-anak bisa menjadi anak-anak yang berguna bagi negara, bangsa, dan anak-anak bisa menjadi berkat bagi sesama. Selamat Hari Kartini, Tuhan senantiasa memberkati. Maju Kartini Indonesia. Nah anak-anak, bagaimana anak-anak sudah mendengar cerita dengan baik? Bagaimana muliakan cita-cita Ibu Kartini? Bagaimana Ibu Kartini ingin agar wanita-wanita bisa bersekolah dengan baik, bisa mencapai cita-citanya sederajat dengan kaum pria. Apakah anak-anak juga ingin untuk mencapai cita-cita anak-anak? Iya, semua cita-cita anak-anak bagus, hebat. Anak-anak bisa mencapai cita-cita anak-anak dengan anak-anak rajin di dalam sekolahnya, dan anak-anak tetap taat kepada Tuhan. Anak-anak mohon berkat pimpinan Tuhan, pasti cita-cita anak-anak akan bisa tercapai, dan anak-anak menjadi anak-anak yang hebat, berguna untuk sesama. Nah, kita akan akhiri cerita hari ini dengan berdoa. Ya, Bunda hantarkan. Tuhan yang baik, kembalikan menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur karena anak-anak boleh mendengar akan renungan pagi ini, cerita tentang Ibu Kartini. Biarlah Tuhan melalui cerita ini anak-anak semakin bersemangat di dalam mencapai cita-cita anak-anak, dan anak-anak mohon berkat Tuhan untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mencapai cita-citanya, dan boleh berguna, bermanfaat untuk sesama. Terima kasih Allah, anak-anak mau mengikuti kegiatan selanjutnya. Anak-anak mohon berkat dan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak boleh melanjutkan kegiatan dengan berkegiatan khusus perayaan Hari Kartini. Namun sebelumnya, anak-anak boleh mendengarkan satu lagu. Ya, Bunda akan menyanyikan lagu dolanan dari Jawa Tengah. Asik loh. Siap mendengarkan? Oke, setelah mendengarkan lagu ini, anak-anak boleh melanjutkan dengan kegiatan. Oke.